Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Kita lanjut pelajaran Pak Ce ya. Hari ini, melalui video ini saya akan menyampaikan struktur Pak Ce dan bagaimana kita melihat Pak Ce, terutama menyangkut elemen. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai. Ini adalah struktur Pak Ce. Pak Ce artinya 8 huruf. Nah, kenapa disebut 8 huruf? Karena di dalam metafisika Tiongkok, tahun ada 2 unsur ya, yaitu yang disebut dengan heavenly stem atau batang langit, dan yang di bawahnya yang disebut dengan earthly branches ataupun cabang bumi. Ya, umumnya yang kita tahu cabang bumi itu Sio ya. Jadi ini gambar adalah naga, maka dikatakan tahun ini adalah tahun naga. Nah, di atasnya yang disebut dengan batang langit itu menggambarkan elemennya. Jadi ada 2 huruf di situ, di bagian batang langit dan cabang bumi. Jadi pilar tahun ada 2 huruf, pilar bulan ada 2 huruf, pilar hari ada 2 huruf, dan pilar jam ada 2 huruf. Dengan demikian, karena ada 8 huruf atau 8 lambang, maka disebut dengan Pa Zi. Pa disebut dengan 8, Zi artinya adalah huruf. Nah, kita perlu mengenal strukturnya dengan baik ya. Ini disebut dengan batang langit ya, yang bagian atas ini ya, yang disebut ada rain ya. Ini adalah air yang kecil. Ini adalah gold atau metal ya, soft metal atau logam negatif ya. Kemudian ada air besar ya, ini seperti air di laut. Nah, ini untuk menggambarkan seseorang itu ketika lahir itu terpengaruh oleh 2 ya, yaitu benda-benda di langit dan benda-benda yang ada di bumi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ini berbicara tentang pengaruh langit dan pengaruh kepada bumi itu mempengaruhi perilaku orang. Itu kira-kira demikian. Dan kombinasi ini menimbulkan perbedaan sifat, karakter, dan tentunya adalah perjalanan hidup tersebut. Kemudian struktur ketiga yang perlu diingat ada yang disebut dengan hidden stems atau batang tersembunyi ya. Batang tersembunyi itu letaknya persis di bawah cabang bumi atau earthly branches gitu. Nah, ini adalah sebuah struktur Pak Ce. Dengan kita bisa memahami struktur Pak Ce, maka pelan-pelan kita akan mengenal bagaimana menentukan elemen diri kita. Tadi kita sudah mengenal sekilas struktur Pak Ce. Ini adalah 2 komponen penyusun Pak Ce, yaitu yang disebut tadi ya, heavenly stem atau batang langit dan cabang bumi. Kalau kita perhatikan, jadi nanti diulangin lagi, hidden stem atau batang tersembunyi itu sama saja ya, sama saja dengan elemen dari batang langit, dan tapi dia tersembunyi di bawah cabang bumi, atau di dalam bumi tersimpan beberapa unsur yang hanya ketika kita gali maka kita bisa mengetahui unsur-unsur tersebut. Nah, ini kira-kira seperti itu logikanya. Nah, komponen pertama yang disebut dengan batang langit itu terdiri dari 10 ya, yang disebut dengan Jia, Jia Yi Bing Ting Wu Qi Geng Xin Ren Gui. Jia atau kayu positif, I adalah kayu negatif, Ping adalah api positif, Ting api negatif, Wu tanah positif, Qi tanah negatif, Geng logam positif, Xin logam negatif, Ren air positif, dan Gui air negatif. Dan ini membentuk kombinasi dengan cabang bumi di bawahnya. Komponen kedua
yaitu cabang bumi atau disebut dengan tizi, ini adalah berdasarkan pengamatan terhadap orbit planet Jupiter atau dalam bahasa Mandarin Suising, ya. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disebut dengan 1 tahun kalender matahari adalah satu orbit, satu putaran orbit matahari, dan itu adalah 12 bulan atau sama dengan 1 tahun. Dan pengamatan astronomer terhadap satu orbit planet Jupiter ini adalah 12 tahun. Yang tepatnya sebenarnya adalah 11,86 tahun. Nah, inilah yang mendasarkan kenapa ada 12 Sion, ya. Jadi planet Jupiter menjadi patokan. Kenapa planet Jupiter? Ini karena gaya gravitasi antara planet Jupiter dengan matahari itu sama dengan 11,8 kali dibandingkan dengan gaya gravitasi antara bumi dengan matahari. Dalam sistem tata surya kita, planet Jupiter adalah planet terbesar masanya. Dan kenapa pengaruhnya? Nah, kita harus mengambil bulan. Bulan, ya, gaya gravitasi bulan itu kira-kira 1/6 dari bumi. Kecil kan? Lebih kecil, jauh lebih kecil. Tapi coba perhatikan, apa yang terjadi dengan bulan purnama, bulan mati, ya? Orang menjadi kasmaran ataupun mungkin berbicara lebih romantis ketika bulan purnama. Maka bulan purnama selalu dilambangkan adalah bulan cinta, yaitu ketika saat orang untuk romantis. Bukan hanya kita, binatang juga demikian. Bagi yang pemakan seafood tahu persis kalau mau makan kepiting tidak bertelur ya ketika bulan purnama gitu. Pasar saham juga disebut dengan anomali saham karena penelitian yang sudah puluhan tahun dilakukan pada saat-saat bulan purnama itu pasar tidak bisa dipredik gitu. Nah, jadi nggak heran orang zaman dahulu bilang kalau bulan purnama sebaiknya cacai, banyak sembahyang. Kenapa? Karena itu untuk mencegah kita menjadi terlalu emosional. Ya, bisa bayangkan seorang gadis jaga toko yang beli seorang pemuda. Bisa-bisa dikasih diskon yang terlalu banyak sehingga tokonya rugi. Atau sebaliknya, seorang pria jaga toko yang datang gadis. Nah, bisa salah lihat ya. Apalagi bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, maaf ya, ini kita nggak teruskan. Cabang bumi, itulah yang sering kali disebut dengan Xiong. Jadi misalnya Zi atau water, elemennya adalah air positif, tikus. Kemudian Chou, itu adalah kerbau, tanah negatif. Yin, tiger atau macan, kayu positif. Dan seterusnya, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, dan anjing. Dan masing-masing dengan 5 elemennya. Inilah yang membentuk elemen kan ada 5, kemudian Xiong ini ada 12, jadi 5 kali 12 sama dengan siklus 60 tahun. Nah, ini yang membentuk apa yang disebut dengan pilar tahun. Jadi misalnya tadi yang dia misalnya yang sebelumnya adalah batang langit kan ada Jia, I, Ping, Ting. Jadi Jia ketemu Zi. Nah, itu menjadi tahun tikus kayu ya. Kemudian Chou ketemu dengan I ya, yang di batang langit ya. Kemudian Yin ketemu dengan Ping. Dan ini yang siklus tersebut ketemu lagi selama 60 tahun akan kembali ke titik semula. Tidak perlu khawatir karena sekarang zamannya internet, segala sesuatu itu ada di internet sehingga kalkulasi tadi ya, batang langit dan cabang bumi, kemudian batang yang tersembunyi tidak perlu plotting ya, tinggal hanya kita masukin tanggal lahir kita akan keluar. Yang paling penting adalah fokus kepada cara untuk memahaminya baik-baik ya. Jadi apa yang disebut dengan elemen diri itu berbeda dengan pengetahuan umum yang kalian dapat. Misalnya lahir di tahun 1967, oh saya kambing api. Nah, itu umumnya
hanya berbicara di pilar tahun. Kenapa hanya pilar tahun? Karena ini hanya untuk menggampangkan ya. Umumnya contoh tahun 1987 Ting Mau. Umumnya orang berpikir, oh saya adalah kelinci api. Tidak salah, tidak salah, tapi ini artinya informasinya tidak cukup karena hanya berupa pilar tahun. Dan sesungguhnya ketika dia lahir di, kan ada bulannya, kan ada tanggalnya, harinya, dan jamnya. Nah, masing-masing ini membentuk kombinasi, 8 kombinasi, 5 elemen. Nah, tentu dengan 8 kombinasi ini kita perlu melihat core-nya. Apa yang mewakili diri seseorang? Kita katakan begini, kalau tahun maka probabilitasnya kan banyak orang sama. Dalam kehidupan apakah sama? Enggak, banyak yang berbeda. Orang yang lahir di tahun yang sama berbeda kok. Ya, baik perjalanan hidupnya, karakternya, dan lain-lain. Nah, ternyata tidak setajam kalau misalnya kita menggunakan hari. Nah, hari inilah yang disebut dengan membentuk elemen diri. Jadi, ya ini yang sering disebut dengan day master. Inilah diri kita sesungguhnya. Jadi, seseorang yang lahir di 1987, bulan 9, tanggal 7, jam 6.58 pagi, pilar harinya adalah dirinya. Ya, terutama bagian yang langit, yang batang langit, itu adalah dirinya. Dan dengan ini sebagai pusat referensi, maka Pakse ini bisa dibaca. Sekali lagi ya, dengan adanya referensi elemen diri ataupun day master, maka Pakse itu baru bisa dibaca. Ya, jadi diri seseorang ini apa? Bagaimana sekelilingnya? Apakah mendukung? Apakah merugikan? Apakah netral? Inilah yang membentuk bacaan Pakse. Sekarang mari kita menggunakan software. Ini adalah Pakse Calculator yang bisa dicari sendiri ya. Saya tidak terafiliasi dengan website ini. Ini kebetulan saya memang sering menggunakan ketika untuk mengajar Pakse. Jadi misalnya kita input ya, input nama seseorang, Puka Hati ya, kemudian lahir 1990, bulan 3 tanggal 11 misalnya ya, jam lahir 16.16, kemudian lahir di Jakarta ya, kemudian kita kalkulasi. Setelah kita pencet calculate, ini adalah Pakse orang tersebut ya. Jadi ini adalah pilar tahun, Keng-u artinya Buddha logam, tapi kita sudah tidak menggunakan itu ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian pilar bulan, kelinci tanah. Ini adalah ada warnanya. Jadi kalau warna abu-abu ini logam, warna merah ini api, warna hijau adalah kayu, warna kuning adalah melambangkan tanah, dan air dilambangkan dengan biru. Sangat gampang ya. Maaf kecuali yang memang punya masalah dengan warna ya. Tentu akan kesulitan sedikit. Jadi dari pilar ini, ini day master dia udah tulis I, ini adalah kayu ya, orang ini adalah kayu gitu. Nah, kita akan mempertimbangkan, dalam Pakse paling mempertimbangkan kayunya bagaimana ya. Bayangkan dia kayu dikelilingi oleh air di bawahnya, ada samping ada kayu, kemudian ada tanahnya, kemudian ada kayu di samping kiri dari pilar jam dan logam gitu. Umumnya ya, secara tradisional untuk melihat kekuatan diri seseorang, cabang bumi bulan itu mempengaruhi sangat besar. Kenapa demikian? Karena bulan itu memiliki musim, dan seperti yang kita ketahui ada 4 musim. Jadi meskipun di Indonesia kita mengatakan kita hanya 2 musim, tapi tidak berbeda jauh sebenarnya kalau
kita jeli mengamati musim-musim. Ketika di utara musim dingin, kita adalah musim banjir ya, musim air banyak gitu. Kemudian ketika di utara mulai musim semi, kita juga matahari sudah tiba. Jadi kalau yang sering memperhatikan keadaan iklim, mungkin akan mengetahui kenapa ya 2 minggu ini mulai banyak matahari di Jakarta ataupun di Tangerang. Nah, ini karena kita sudah matahari sudah mulai bergerak. Kemudian ketika utara musim panas, kita juga panas, jadi sama ya. Jadi mirip-mirip saja. Batasan bahwa kita dua iklim karena memang hujan kita panjang, tapi panas dan hujannya itu berbeda kualitasnya. Orang kalau lahir pada iklimnya, maka disebut dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Contoh, misalnya orang kayu lahir di musim semi, ya. Jadi contoh, kelinci adalah musim semi, orang kayu lahir di musim semi, maka dia mendapat dukungan yang panjang, karena musim semi kan 3 bulan. Sebaliknya, misalnya orang api lahir di bulan musim panas, maka apinya begitu kuat. Kemudian orang air lahir di musim dingin, maka artinya airnya begitu kuat ya. Kemudian orang tanah lahir di musim peralihan. Jadi antara musim semi, musim panas itu ada peralihan, dan itu adalah bulan-bulan tanah. Jadi orang tanah lahir di bulan peralihan, maka dia adalah tanah kuat. Orang tanah lahir di musim panas, maka dia tanahnya keras sekali, tanah kuat sekali gitu. Lahir bertepatan dengan musim, tentu itu menggambarkan kekuatan yang lumayan. Kenapa saya sebut lumayan? Karena tadi ya, orang kayu lahir di musim semi, maka orang tersebut lumayan kuat. Kenapa saya katakan lumayan? Karena kan masih ada batang langit di pilar bulan, ada di jam, batang langit di jam, cabang bumi di jam, kemudian cabang bumi di hari. Mau tahu bagaimana sebenarnya cara paling mudah untuk memberikan penilaian apakah diri saya ini termasuk yang kuat atau yang lemah? Mari ikutin video saya minggu depan. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa pukul loncengnya. Sampai ketemu, keep rolling.